Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang pembelajaran 3. Untuk pembelajaran yang lain ini ada playlistnya ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, kita langsung saja. Oke. Pembelajaran 3. Kegiatan olahraga hari ini. Kamu akan melanjutkan latihan pencak silat. Setelah bugar nanti, kamu akan melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencak silat. Sekarang kamu mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Nah, ini gerakan ngeleset. Amati gambar dan penjelasan berikut. Tangkisan dalam pencak silat, tangkisan dalam ya, tangkisan luar ke dalam sejajar dengan bahu ya, tangkisan dalam sejajar dengan bahu gini terus menangkis gini ya, tangkisan dalam. Tangkisan luar itu menangkis keluar ke sini ya. Tangkisan luar, tangkisan dari dalam keluar, menangkis seperti ini ya. Oke, tangkisan atas, kita menangkis ke atas, dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. Tangkisan bawah ya, tangkisan bawah, tangkisan dari atas ke bawah ya, seperti ini gerakannya. Harus dipraktekkan ini. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan dasar tangkisan tersebut dengan dipandu guru. Ya, perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru dan ikuti apa-apa yang diberikan. Seorang pesilat membutuhkan kerja keras. Nah, ini pesilat itu membutuhkan kerja keras, kesabaran dalam melatih setiap gerakan. Satu gerakan itu harus diulang-ulang gitu ya. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka. Mari kita pelajari bersama. Pekerjaan yang melibatkan sumber daya alam. Kita lihat. Bacalah teks dengan membaca senyap. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Ya, itu kalau grafitnya belum beraturan. Tapi kalau grafit ini molekulnya beraturan, ya, kita sebut sebagai grafin. Wah, ini sangat-sangat kuat sebenarnya. Dan ini adalah lompatan teknologi yang baru-baru ini ada ya. Nanti saat SMA kita akan bicarakan lompatan teknologi dengan ditemukannya membran grafin ya. Ini sangat besar pengaruhnya dalam industri material, industri baterai ya. Pak Ali rasanya nggak sabar ingin segera bahas ini dengan kalian ya. Grafin namanya. Kalau pingin ini apa, pingin browsing di YouTube, grafin ya, dalam bahasa Inggris ya, grafin. Ini karena tidak beraturan, rapuh dan mudah patah. Tapi begitu molekulnya beraturan, wow, luar biasa. Seiring berkembangnya zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses campuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Ya, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Ya,
benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga dari pohon asalnya. Agar terjaga kelestariannya, pohon ditebang harus diganti, ya. Jadi karena pohon bisa tumbuh dan berkembang ya dan beregenerasi ya, kita boleh menebangnya tapi harus diganti dengan menanam kembali bibit baru seperti dari tanaman sejenis. Selain itu kita harus menghemat penggunaan pensil ya, tetap harus hemat sebagai salah satu cara kita menghargai lingkungan. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut ya. Kita memperoleh grafit dari alam ya. Proses pencampuran ini sering berkembangnya zaman dibuat pensil yang merupakan campuran grafit dan tanah liat ya. Kita mencampur grafit dan tanah liat. Grafit dan tanah liat ya. Grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk ya, menjadi bentuk bubuk, bentuk bubuk, kemudian dibakar 3 hari ya. Setelah dibakar 3 hari, setelah itu pensil dibentuk panjang dan tipis, dibentuk panjang dan tipis. Nah, kemudian dilapisi kayu, dibungkus kayu. Nah, begitu caranya. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil grafit? Ya, ini dari tambang, kemudian tanah, kemudian kayu. Oke. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Maka kayu akan penggunaan kayu dan penanaman yang tidak seimbang akan sumber daya alam kayu akan cepat habis gitu aja. Sumber daya alam berupa kayu akan cepat habis. Walaupun ini bisa direboisasi, ditanam ulang, tapi kalau pemakaiannya dan penanamannya nggak seimbang, ya akibatnya kayunya akan cepat habis. Padahal kayu bukan hanya untuk bikin pensil, bikin kursi, bikin macam-macam, bikin tisu, ya bikin kertas. Ya. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Ya, caranya adalah menggunakan pensil seperlunya. Pensil seperlunya. Dan memakainya sampai pendek. Ya, jangan pendek sedikit dibuang, jangan gitu, sampai pendek. Sampai tidak mungkin kita pakai lagi lah. Ya, menggunakan pensil seperlunya dan memakainya sampai pendek. Ya, ini jarang-jarang pakai pensil sampai pendek ya. Belum sampai pendek sudah hilang. Nah, itu jangan ya. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Ya, jadi kalau sudah pendek bisa disambung sebenarnya. Ya, sama bekas ballpoint gitu. Kalau sudah pendek gini ya, ini bisa disambung. Ya, pakai tabung bekas ballpoint atau apa bisa sebenarnya, dimodif sedikit biar awet.
Ya, jadi penggunaannya itu lebih lama. Oke. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, menghasilkan sayur, menghasilkan padi, ya. Peternak ini menghasilkan ikan, menghasilkan peternak ikan ya, menghasilkan ayam, menghasilkan kambing. Nelayan jelas menghasilkan ikan, perajin jelas menghasilkan perabot rumah dan lain-lain. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter ya, memberikan pelayanan kesehatan, polisi memberi pelayanan keamanan, guru memberi pelayanan pendidikan, pemangkas rambut atau tukang cukur memberi pelayanan untuk memendekkan rambut dan memberi gaya-gaya yang bagus ya. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia ya, di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Ini wajib kita syukuri dengan melestarikannya. Perhatikan tabel di bawah. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Ya. Pekerjaan di sini adalah barang yang dihasilkan, kelihatannya ini membuat kursi ya, atau mebel gitu aja ya, mebel. Kursi gitu aja deh. Kelihatannya bikin kursi itu. Kursi atau mebel enggak apa-apa. Ya kursi, ya meja, ya mebel. Bahan asal benda itu kayu ya. Jenis sumber daya alam yang digunakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui. Ya, yang dimaksud jenis gitu ya. Oke. Ada yang tidak bisa diperbarui juga. Ini adalah barang yang dihasilkan susu. Lihat merah susu ini ya. Bahan asal benda ya, susu sapi. Ya. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Ya. Di sini adalah ini bangunan. Bangunan. Ya, kita besarkan dulu biar kita tahu di sini di sini bukan bangunan, ini penambang pasir, ini kelihatannya penambang batu ya, kelihatan dia lagi mencari batu, penambang batu ya, tambang batu bangunan ya, bukan bangunan tapi tambang batu bangunan. Dia mengambil batu bangunan dari alam. Nah, sumber daya alam yang ini bahan asal benda itu batu. Ya, ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui. Di sini petani akan menghasilkan sayur. Kelihatannya kacang panjang ini kalau kita zoom ini. Kacang panjang ya kelihatannya ya. Nah, sayur bahan asal benda ya dari tumbuhan sayur.
Ya, sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui. Kemudian yang ini jelas ikan. Ya. Bahan asal benda ya ikan laut. Ya. Jenis sumber daya alam bisa diperbarui. Ya, makhluk hidup itu bisa diperbarui karena bisa berkembang biak. Ya, ini tanda, ini artinya sama dengan atas ya tulisannya. Kita lihat, amati tabelmu jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan, sumber daya alam yang bisa diperbarui yang dan tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang bisa dan tidak bisa diperbarui. Ya. Kemudian bagaimana kamu menghemat barang-barang agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Ya. Untuk yang diperbarui kita harus melestarikannya agar stoknya atau keberadaannya keberadaannya itu selalu terjaga. Ya. Untuk yang kedua, ya, untuk yang tidak bisa diperbarui kita menghematnya. Yang tidak bisa diperbarui kita harus menghematnya. Karena butuh waktu yang sangat lama untuk membuatnya kembali, dan ini kita nggak bisa membuat sendiri, ini alam. Ya, batu itu berasal dari gunung yang meletus. Masa kita mau meletuskan gunung untuk menghasilkan batu, kan enggak ya? Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada guru. Masih ingatkah kamu cerita tentang Bapak Weli, ya, kepala sekolah teladan? Baca kembali cerita tersebut, sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisanmu. Tulisanmu harus membuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Ya, Pak Weli ini adalah kepala sekolah. Ya, masih ingatkah kamu cerita tentang Pak Weli, kepala sekolah teladan? Bacalah kembali cerita tersebut, sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Ya, Pak Weli adalah sosok kepala sekolah teladan, ya, demi memajukan sekolah Pak Weli tidak segan-segan menggunakan uang pribadinya untuk memajukan sekolah. Beliau juga, ya, orang yang sangat perhatian terhadap murid-muridnya. Beliau memahami betul
potensi yang dimiliki murid-muridnya, dan bekerja keras ya untuk mendukung dan membantu mengembangkan gitu aja, membantu mengembangkan potensi tersebut. Nah, ini adalah salah contoh pendapat ya. Di situ ada satu siswa, saya lupa namanya ya, yang mempunyai bakat untuk baca pidato atau puisi itu ya. Ya, demi untuk memberangkatkannya untuk ikut lomba ke kota, maka menggunakan pisang pribadinya. Ya, di belakang rumahnya, di kebunnya itu ada pohon pisang ya, dan pisang itu dijadikan untuk lelang karena gajinya itu nggak cukup untuk memberangkatkan ke kota. Ya, sebenarnya kalau gajinya cukup mau dipakai uang gajinya. Ya, karena nggak cukup maka punyanya pisang, mengerahkan siswa-siswa dan guru-guru ya kelas 4, 5, 6 untuk memanen pisang dan mengadakan acara lelang pisang di sekolahnya. Itu adalah luar biasa. Ayo renungkan hal apa saja yang kamu pelajari hari ini ya. Kita mempelajari profesi yang membutuhkan sumber daya alam, yang menggunakan sumber daya alam, biasa kita singkat SDA. Hal menarik apa yang kamu dapatkan dari kegiatan hari ini? Memahami berbagai jenis profesi, berbagai jenis profesi. Hal apa lagi yang ingin kamu ketahui tentang hubungan dengan pelajaran ya hari ini? Ya, perhatikan barang-barang di rumahmu, sumber daya alam apa saja yang dipakai. Bagaimana kamu dan keluargamu menjaga sumber daya alam tersebut? Tulislah pengamatan dan diskusimu dengan orang tua, sampaikan kepada gurumu. Untuk pembahasan ini cukup dulu ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.